Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Abdullah M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Fikih, dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Mainda Fitriani dengan tim akhir 096 sebagai moderator, dan Vina Salsabila dengan tim akhir 079 sebagai presentator pertama, dilanjutkan oleh Mafifatun Nurul Naimah dengan tim akhir 095 sebagai presentator kedua, dan terakhir ada Salma Putri Nuralimah dengan tim akhir 076. Pada hari ini atau kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai apa yang telah kita diskusikan, yaitu studi fikih dengan pendekatan hermeneutika. Tapi pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada 5. Yang pertama ada definisi hermeneutika, yang kedua ada ruang lingkup dan fungsi hermeneutika dalam studi fikih, yang ketiga ada hermeneutika sebagai teknik menafsirkan teks Al-Quran, yang keempat ada peran pendekatan hermeneutika dalam studi fikih, yang terakhir kelima yaitu contoh studi fikih dalam pendekatan hermeneutika. Untuk definisi hermeneutika sendiri itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata benda hermenia yang berarti interpretasi dan dari kata kerja hermeneuin yang berarti menafsirkan. Jadi hermeneutika ini bisa didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat mengenai interpretasi makna. Menurut ensiklopedia rujukannya tentang hermeneutika yang telah diungkapkan oleh Fahmi Salim, ia mengemukakan jika hermeneutika merupakan kajian mengenai kaidah-kaidah umum untuk menafsirkan Bible. Tujuan utama dari hermeneutika ini serta metode-metode takwil Yahudi dan Nasrani sepanjang sejarahnya adalah untuk menyikap atau menemukan kebenaran dan nilai-nilai dalam Bible. Selain itu, hermeneutika dapat diartikan sebagai suatu disiplin yang berkepentingan untuk tujuan dalam memahami makna. Jadi dalam hal tersebut, masalah apa makna sesungguhnya yang diinginkan oleh teks belum bisa dipahami secara jelas, maka kita membutuhkan penafsiran untuk menjadikan makna tersebut transparan atau jelas. Selanjutnya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh Vina Salsabila. Wadahnya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mainda Fitriani. Ruang lingkup dan fungsi hermeneutika dalam studi fikih. Hermeneutika memiliki tugas pokok yaitu mengenai bagaimana cara menafsirkan sebuah teks klasik atau fakta sosial pada masa lalu yang asing supaya menjadi milik orang yang hidup di masa, tempat, dan suasana kultural yang berbeda. Jadi, karena itu, kegiatan hermeneutika selalu bersifat teridik atau menyangkut 3 subjek yang saling berhubungan. Subjek tersebut antara lain the world of the text atau dunia teks, the world of the author atau dunia pengarang, the world of the reading atau dunia pembaca. Sebagai teknik dalam mencapai sebuah pemahaman yang benar, hermeneutika berguna dan berfungsi untuk antara lain. 1. Membantu mendiskusikan bahasa yang digunakan teks. Bahasa menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari aktivitas hermeneutika. Kedua, membantu mempermudah dalam menjelaskan teks, termasuk teks kitab suci. Yang ketiga, untuk memberikan arahan mengenai masalah yang terkait dengan hukum. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mafifatun Nurul Naimah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Mafifatun Nurul Naimah dengan NIM AHI 095 akan melanjutkan penjelasan dari Vina Salsabila, yaitu hermeneutika sebagai teknik menafsirkan Al-Quran. Memahami dan menerapkan kitab suci Al-Quran merupakan pekerjaan atau tugas pokok dari para pengikut tradisi. Pemahaman membutuhkan nilai keragaman antara pengetahuan dan kehendak menafsir. Bahasa yang digunakan
dalam penulisan teks-teks kitab suci Al-Quran mengikuti arus waktu, situasi, dan keadaannya. Bahasa yang digunakan adalah hasil refleksi pengalaman yang bisa dimengerti oleh pembaca. Bahasa sebagai alat perantara wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terangkum dalam kitab suci Al-Quran. Pemahaman seorang penafsir dipengaruhi oleh situasi hermeneutika tertentu yang mencakup tradisi, kultur, atau pengalaman hidup. Sejauh ini, belum ada kaidah-kaidah khusus yang disuguhkan hermeneutika dalam menafsirkan teks Al-Quran. Tapi ada beberapa poin penting yang harus diketahui dalam menafsirkan ala hermeneutika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu teks memiliki wujud sendiri terlepas dari pengarang atau penulis teks. Tidak penting untuk mengetahui tujuan dari penulis teks, karena jika dikaitkan dengan pemilik teks, maka teks tersebut telah dibelenggu pada suatu makna tertentu saja, tidak lebih dari makna itu, padahal si pengarang telah meninggal. Yang kedua, wawasan penafsir. Ide-ide dan pengetahuan yang dimilikinya mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan makna. Yang ketiga, hermeneutika berpendapat bahwa sang pengarang merupakan tafsir dan pemahamannya itu merupakan salah satu dari sekian banyak tafsiran yang tidak lebih kuat daripada penafsiran sosok lainnya. Yang keempat yaitu teks mempunyai makna yang lebih luas daripada tujuan dari pengarang, dan bisa jadi teks itu memiliki penafsiran lain yang tidak dimaksud oleh si pengarang. Bahkan bisa jadi teks itu memiliki pemahaman yang terus berkembang dan senantiasa berubah di setiap zamannya. Yang kelima yaitu proses penafsiran adalah dialog antara penafsir dan teks. Pemahamannya itu ketika dialog berlangsung. Dialog itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan si penafsir, praduga, serta pengandian, dan prediksi-prediksi yang belum terjawab, dan bisa jadi ia menemukan jawabannya setelah menafsirkan teks tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salma Putri dan Alimah, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mafi Fatun sudah memaparkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alim. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu peran pendekatan hermeneutika dalam studi fikih. Hermeneutika tidak hanya meluas atau berkembang di dunia, namun meluas menembus pada tingkat agama dan budaya. Selama ini, Islam telah memiliki cara tersendiri dalam penafsiran yang disebut dengan ilmu tafsir, di mana kini juga telah ditembus oleh hermeneutika. Beberapa pakar Muslim modern melihat signifikasi hermeneutika, terkhusus dalam memahami Al-Quran. Bahkan mereka menilai jika ilmu tafsir yang selama ini dijadikan acuan dalam memahami Al-Quran memiliki beberapa macam keterbatasan. Dengan munculnya keterbatasan ini, dan ditambah dengan mengaitkan fakta bahwa mereka dibatasi dengan aturan normatif, membuat peneliti harus memenuhi syarat supaya ide penafsirannya diakui. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi, yaitu berakidah dengan benar, berakhlak mulia, bersifat ikhlas, jujur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh studi fikih dalam pendekatan hermeneutika. Dari peran di atas bisa dicontohkan dengan hukum potong tangan dalam Al-Quran. Walaupun dalam Al-Quran secara tegas tertulis kewajiban hukum potong tangan bagi pencuri, tetapi hal ini bisa dipahami secara berbeda. Dalam kacamata hermeneutika, pesan yang tidak terkatakan ialah adanya keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pada masa teks itu
Keadaan masyarakat Arab memang meniscayakan dan menghendaki adanya hukum potong tangan bagi pencuri. Tetapi karena kondisi sosial, budaya masyarakat yang tidak sama, maka substansi hukum potong lebih dikedepankan. Jika di Indonesia, hukum potong diganti dengan hukum penjara. Baik, terima kasih kepada Mbak Alim atas penyampaiannya. Mungkin sekian presentasi atau materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.